Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk sistem pertidaksamaan linear. Jadi contohnya kalau misalkan nih ibu punya bentuk ada 3 pertidaksamaan. Nah, ini disebutnya adalah sistem pertidaksamaan linear gitu ya. Jadi kalau ibu punya banyak bentuk pertidaksamaan, itu adalah sebuah sistem pertidaksamaan linear. Yuk, sekarang kita coba untuk yang pertama. Kalau ibu punya pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0, ingat ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Maka yang Y-nya lebih dari sama dengan 0, dia pasti yang bernilai positif kan? Untuk Y-nya yang positif ke arah mana sih? Pasti dia ke atas kan? Nah, pertama-tama kalian tarik dulu garis. Nah, ingat ya, kalau dia Y, maka garisnya itu yang mendatar atau dia yang berhimpit dengan sumbu X. Maka selanjutnya karena dia lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya ke atas. Selanjutnya untuk nilai X-nya lebih dari sama dengan 0. Ingat, untuk X lebih dari sama dengan 0, kalau X-nya ke kiri itu positif, X-nya yang ke kanan itu negatif. Maka yang pertama, tarik dulu garis yang berhimpit dengan sumbu Y. Selanjutnya, karena dia lebih dari sama dengan 0, maka dia daerahnya ke sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan itu X-nya nilainya positif gitu. Paham ya? Selanjutnya untuk yang ketiga, kalau misalkan ibu punya pertidaksamaan 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15, maka seperti apa? Yang pertama, kalau misalkan kalian mau menentukan nilai Y-nya dulu nih, berarti yang pertama X-nya yang ditutup. Kalau X-nya yang ditutup, jadinya 5Y sama dengan 15. Maka nilai Y-nya sama dengan 15 dibagi 5. Maka hasil Y-nya sama dengan 3 di sini ya. Maka ini titiknya 0,3. Selanjutnya untuk nilai X-nya. Kalau ibu mau cari nilai X-nya, Y-nya yang ibu tutup. Maka hasilnya 3X sama dengan 15. Maka X-nya sama dengan 15 dibagi 3. Maka hasilnya 15 dibagi 3. Iya, 5 ya. 5 tuh ada di mana sih? Di sini. Maka ini adalah titik 5,0. Selanjutnya ibu tarik garis yang melewati titik 0,3 dan 5,0 gitu. Paham ya? Setelah ibu menulis nih, menggambar garis yang melewati titik tersebut, kita harus menentukan apa? Menentukan daerahnya. Gimana cara menentukan daerahnya? Ingat, kalau untuk menentukan daerah, kita coba substitusikan untuk XY-nya adalah 0,0. Kita substitusikan ke persamaan ini, maka hasilnya 3 kali 0, 0, ditambah 5 kali 0, 0, kurang dari 15. Maka 0 kurang dari 15, kurang dari sama dengan 15. Apakah benar? Benar ya. Karena benar, untuk titik 0,0 pasti dilewati oleh daerah tersebut. Maka untuk bagian di bawah garis tersebut harus kita arsir gitu. Nah, jadi seperti ini. Sehingga dari ketiga pertidaksamaan ini, mana aja sih daerah yang dilewati? Lihat, yang pertama X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti di daerah sini. X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti daerah yang ke sebelah kanan ini ya. Selanjutnya untuk 3X ditambah 5Y kurang dari 15 ke daerah yang bawah. Sehingga daerah yang diarsir pasti yang segitiga ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ibu arsir, bentuknya seperti ini. Maka ini disebut himpunan dari daerah penyelesaian. Gitu ya, penyelesaian. Oke, setelah itu kita coba masuk ke contoh yang kedua. Misalkan ibu punya 4 pertidaksamaan nih, ada 4 pertidaksamaan. Ini juga disebut dengan sistem pertidaksamaan. Yuk, sekarang X lebih dari sama dengan 0, berarti dia pasti daerahnya yang ke kanan kan. Buat dulu garis yang dia berhimpit dengan sumbu Y. Yang pertama, kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, buat garis yang berhimpit dengan sumbu Y. Selanjutnya yang dia lebih dari 0 gitu ya. Nah,
Sudah itu, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua. Kalau pertidaksamaan yang kedua apa? Dia punya Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau punya Y-nya lebih dari sama dengan 0, maka tarik garis yang dia berhimpit dengan sumbu X. Selanjutnya, karena dia lebih dari sama dengan 0, pasti dia daerahnya yang ke atas. Gini ya, nah gini. Selanjutnya yang ketiga, kalau ibu punya 4X dikurang 4Y dikurang 2X kurang dari sama dengan 8. Kalau misalkan ibu mau cari titiknya gimana? Kalau mau cari nilai X-nya, 4Y-nya yang ditutup ya, berarti min 2X sama dengan 8, maka X-nya sama dengan min 4. Maka daerahnya yang di sini. Selanjutnya, kalau ibu mau cari nilai Y-nya, X-nya yang ibu tutup, maka hasilnya 4Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya, ibu tarik garis. Untuk daerahnya, mana sih yang ibu arsir? Nah, untuk daerahnya kita coba substitusikan. Untuk X, Y-nya itu adalah 0,0. Masukin ke daerah sini. Apakah benar 0-nya itu kurang dari sama dengan 8? 4 kali 0, 0, 0 dikurang 2 kali 0, tetap 0 ya, kurang dari sama dengan 8. Maka pernyataannya benar, sehingga daerah yang diarsir pasti dia melewati 0,0, sehingga daerah yang diarsir yang di bagian bawah. Gini ya. Setelah itu, kita coba masuk ke yang nomor 4. Nah, kalau untuk yang nomor 4, gimana untuk daerah atau garis penyelesaiannya? Kalau misalkan ibu punya 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Pertama kali cari apanya dulu? Cari X-nya, berarti 5Y-nya yang ibu tutup. Berarti 3X sama dengan 15. Y-nya sama dengan 15 bagi 3, maka hasilnya 5. X-nya sama dengan 5. Di sini garis titiknya ya. Selanjutnya, mau cari nilai X, Y, mau cari nilai Y-nya, X-nya yang ditutup gantian. Maka 5Y sama dengan 15, Y-nya sama dengan 15 dibagi 3, maka hasilnya 15 dibagi 5, hasilnya 3. Di sini ya. Nah, selanjutnya kita tarik garis lagi. Nah, gitu, paham ya? Untuk daerahnya gimana? Lagi-lagi kita coba masukkan 0,0 ke pertidaksamaan yang keempat. 0 dikali 3, 0, 0 ditambah 5 kali 0, maka hasilnya 0 kurang dari sama dengan 15. Maka penyelesaiannya benar ya, daerah yang diarsirnya dia pasti melewati 0,0. Nah, dia daerahnya yang ke bagian bawah. Selanjutnya, mana nih dari keempat pertidaksamaan ini, daerah mana saja yang memenuhi, yang dilewati oleh keempat garis? Pasti yang ini ya. Ini bagiannya, selanjutnya ini dari sini ke sini. Nah, jadi kalau ibu buat nih seperti ini, maka ini disebut himpunan daerah penyelesaian. Himpunan daerah penyelesaian. Oke, silakan dicatat ya nak. Selanjutnya, ibu berikan contoh dari soal-soal latihan di buku.